Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ketemu lagi di acara ngotak yang kesekian kalinya hari ini, Sabtu sore 5 September 2020. Hari ini kita kedatangan tamu Mas Arif Rahman, atau Mas Arif gitu ya panggilnya biasanya. Apa kabar, Rif? Betul. Baik, Rif. Baik. Sehat, Rif. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Buat Sobat Ngampus, Mas Arif ini adalah lead engineer backend di Bukalapak gitu ya, Arif ya? Iya, lead engineer gitu. backend di Bukalapak untuk squad merchant transaction and quality. Squad merchant transaction and quality gitu. Oke, mungkin sedikit cerita background dari Mas Arif gitu ya. Mungkin teman-teman ada yang belum tahu juga. Mas Arif itu dulu pertama kali lulus kuliah sempat kerja di kampus gitu ya, Mas Arif, itu ya Mas ya, salah satu kampus swasta gitu ya Mas ya? Iya, betul. Kurang lebih hampir setahun ya Mas, kurang lebih ya? Ya, kurang lebih ya. Kurang lebih hampir setahun, terus kemudian setelah itu ke salah satu startup juga. Kebetulan kita waktu itu bareng juga ya Mas, kita sempat satu tim, saya sempat bareng sama Mas Arif di startup saya yang satunya lagi, di Jari, kemudian Mas Arif sekarang pindah ke Bukalapak, gitu. Sekarang udah jadi, posisinya udah jadi ngelit tim backend gitu ya Mas ya? Iya, jadi lead engineer backend di squad tersebut sih. Oh, oke. Untuk squad yang tadi khusus ya Mas, merchant apa? Merchant transaction and quality. Oke, siap-siap. Oke Mas, hari ini kita mau ngomongin ini ya Mas Arif, mau ngomongin roadmap buat jadi backend engineer lah ceritanya gitu ya, backend developer gitu ya. Betul. Roadmap jenjang karir, terus kerjanya ngapain aja gitu ya Mas, teknologi yang dipakai gitu ngapain aja gitu ya, kurang lebih gitu ya. Oke, Mas, boleh sharing sedikit nggak Mas, sebelum jadi sekarang gitu ya, di posisi sekarang jadi backend gitu ya, dulu waktu zaman kuliah sempat ngebayangin nggak sih Mas, ini kayaknya kerjaan gue bakalan jadi backend nih gitu, atau gue pengen fokus ke web, atau ternyata sempat nyobain mobile, sempat nyobain yang lain-lain, itu sempat kebayang gitu nggak Mas? Sebenarnya dulu waktu kuliah nggak sempat ngebayangin itu sih, bahkan ngebayangin kerjaan pun jarang kan. Dulu kuliah itu waktunya bermain sama teman, sosialisasi, main Dota kayaknya. Wah, main Dota dong. Dulu udah legend dulu. Udah legend, siap. Sekarang udah main. Terus berarti belum ada bayangan sama sekali dulu Mas waktu kuliah itu? Belum ada bayangan sama sekali tentang bayangan mau jadi backend developer atau enggak, itu belum ada bayangan. Belum ada bayangan sama sekali. Tapi memang dari kuliah memang suka ngoding gitu, emang hobi ngoding. Iya betul. Suka ngoding loh. Dari kuliah itu suka ngoding ya. Jadi bisa passion nih lah Mas, bisa dibilang passion gitu kali ya mungkin ya. Tapi itu juga setelah semester akhir ya. Oh gitu. Semester awal gimana Mas? Belum. Semester awal belum terlalu sih. Mungkin karena masih kebanyakan main ya Mas? Iya, masih kebanyakan main. Jadi belum terlalu serius ke sana. Iya. Akhir baru. Iya. Terus begitu masuk ke dunia kerja, baru tahu yang namanya ada back-end developer itu, atau gimana Mas? Iya, baru tahu ternyata developer di dunia itu bisa dibagi dalam beberapa bagian gitu. Jadi ada yang ngurusin halaman depan atau user interface, itu namanya front end, dan ngurusin bagian server dan semua business logic di belakang itu namanya back end, dan sebenarnya banyak hal lain gitu. Banyak lagi kayak DevOps engineer, kayak infrastruktur engineer, dan banyak engineer lainnya gitu. Dan itu baru tahu sih waktu masuk ke dunia kerja. Oh gitu, oke. Dan setelah didalemin ternyata memang nggak bisa ini ya Mas, memang harus ada yang spesialis di situ ya Mas, di masing-masing lininya gitu ya. Kalau dibilang harus ada yang spesialis sih sebenarnya harus, karena sebenarnya dari back end engineering itu sendiri skopnya itu luas banget, sama seperti front end dan banyak engineering lainnya. Maka dari itu harus ada spesialisasi sih dari setiap engineer tersebut. Jadi nggak ada itu yang namanya superhuman, itu nggak ada super team. nggak ada Superman lah ya Mas, nggak ada yang bisa semuanya gitu, nggak ada ya, karena ya. Kalau di tempatnya Mas Arif sendiri Mas, tadi yang di Merchant and Quality Assurance itu boleh tahu Mas ada berapa, berarti itu kan kalau nggak salah squad itu kan yang cuma ngurusin produk itu aja gitu ya Mas, betul ya Mas? Iya betul, jadi hanya business flow tertentu saja untuk masing-masing squad gitu. Oke. Itu ada berapa tim Mas? Semuanya Mas? Ada berapa tim? Ada berapa? Sorry, berapa orang? Yes, betul.
Untuk orang dalam satu tim itu kira-kira ada sampai 11 atau 12 gitu, lupa sih. 11 sampai 12 ya rata-rata ya. Okay. Tapi back-end engineer itu 4 termasuk saya, dan engineer yang lain itu ada 4 juga, termasuk front-end dan application engineer seperti Android dan iOS. Oke. Berarti lebih kalau kayak gitu berarti quantity back-end-nya lebih banyak ya, Mas? Ya, tergantung dari squad-nya. Kalau squad-nya banyak business logic yang sulit gitu dan intinya memerlukan kemampuan back-end yang lebih, maka back-end-nya juga banyak gitu. Kalau squad yang mengurusi tampilan user, misalnya kayak bagaimana experience user untuk beli atau belanja di Bukalapak, itu biasanya lebih banyak front-end atau apps engineer-nya. Oke. Berarti disesuaikan juga ya, tergantung dengan lini bisnisnya masing-masing gitu ya. Tingkat kesulitan dari bisnis squad masing-masing. Iya, I see. Berarti timnya Mas Arif ada 3 ya, Mas ya tadi ya. Include berempat sama Mas Arif gitu ya. Iya, berempat dengan saya. Oke, itu benar-benar buat ngurusin logic yang akan di-provide, ditampilin ke front end tadi ya, Mas, sama ke apps gitu ya. Ada yang ditampilin di front end, bahkan ada yang sama sekali user itu nggak tahu ternyata kalau ada logic tersebut. Oh gitu, sampai sampai ada case user yang nggak tahu gitu ya, Mas? Iya, jadi emang kita bikin sistem yang sebenarnya user nggak bakal tahu kalau ada fitur tersebut gitu. Oke. Keren. Jadi sadar nggak sadar ternyata ada fitur itu gitu ya dari sisi user. Sadar ada fitur itu. Keren. Jadi nggak ada front end-nya, nggak ada apps engineer-nya, tiba-tiba ada aja gitu. Gitu, iya. Keren. Nah, Mas, ngomong-ngomong yang masalah roadmap tadi, Mas Arif ada yang bisa di-share atau gimana, Mas? Ada presentasi atau gimana, Mas? Ada. Oke. Dari saya ada presentasi sih. Hal itu. Ya, boleh Mas, silakan Mas. Oke. The stage is yours, Mas, silakan. Saya siapin dulu ya. Siap. Ini saya langsung present ya? Boleh, silakan Mas. Oke. Udah kelihatan jelas belum? Sudah, sip, kelihatan. Oke. Jadi, halo semuanya. Familiar nggak sih kalian dengan kata software engineer backend, atau mungkin dengan kata backend developer atau backend engineer? Seperti yang dikutip di pembahasan kali ini, kita akan membahas hal tersebut mengenai mulai dari tanggung jawabnya, industri apa saja yang membutuhkan back-end, gambaran karir path jika ingin menjadi back-end engineer, tips untuk belajar untuk menjadi back-end engineer, lalu juga terutama kita akan membahas roadmap apa saja yang harus kita pelajari untuk menjadi back-end engineer. Saya harap di sharing session kali ini kalian bisa mengambil banyak manfaat, bisa terpikir juga atau terbayang imajinasi kalian untuk menjadi back-end engineer. Lanjut. Ya, ini perkenalan seperti tadi yang udah diperkenalkan Mas Gatot. Nama saya Muhammad Arif Rahman. Tahun kelahiran saya adalah masa kejayaan anime di TV Indonesia, yaitu tahun 1995. Oke. Iya. Benar kan? Betul. Oke, setelah lulus dari Universitas Budi Luhur tahun 2017 di program studi teknik informatika, saya melanjutkan perjalanan karir saya menjadi web developer di PT Jari Solusi Internasional, startup yang bergerak di bagian fintech. Seperti kata Mas Gatot, di sana saya ketemu Mas Gatot sebagai partner saya. Setelah lulus dari PT Jari Solusi Internasional, saya melanjutkan perjalanan karir saya ke Bukalapak pada Ramadan 2017. Di Bukalapak saya bekerja sebagai software engineer back-end. Adapun tanggung jawab saya di sana adalah melakukan maintenance terhadap legacy code yang ditinggalkan oleh orang-orang terdahulu. Contohnya adalah fitur transaksi di Bukalapak. Yaitu misalnya kayak flow Pelapak menangani transaksi di Bukalapak, contohnya kayak proses menerima pesanan, proses kirim pesanan, proses telok pesanan, proses remittance dan refund. Lalu juga ada flow buyer yang saya tangani seperti konfirmasi terima barang dan memberikan feedback negatif atau positif kepada Pelapak setelah transaksi selesai. Selain itu, saya juga secara aktif memaintain produk policy detection system, di mana sistem tersebut menjaga Bukalapak dari produk-produk terlarang seperti narkoba, obat kuat, dan produk lain yang dilarang diperjualbelikan oleh pemerintah Indonesia.
Adapun kontribusi saya di beberapa proyek Bukalapak adalah yang pertama bekerjasama dengan data scientist untuk membuat scammer detection dan prevention system yang bertujuan untuk mencegah aktivitas scamming atau phishing di Bukalapak yang berjalan secara otomatis dan berevolusi mengikuti behavior scammer yang terus berubah. Selain itu juga saya berkontribusi untuk membuat skor performa lapak yang menghitung atau menilai performa suatu lapak berdasarkan aktivitas yang dia lakukan di Bukalapak. Bertujuan untuk memberikan exposure lebih kepada pelapak dengan skor yang baik dan memberikan exposure yang lebih sedikit kepada yang lainnya. Oke, sepertinya cukup sih untuk perkenalannya. Kita langsung masuk ke materi ya. Oke. Kita semua udah tahu ini adalah game yang banyak dimainkan oleh orang-orang saat ini. Fall Guys. Jadi gambar ini saya ambil dari konten Miyawak di YouTube-nya. Di game ini kita bermain sebagai kontestan ala Benteng Takeshi. Di mana ketika kita selesai bermain, entah menang atau kalah, kita akan diarahkan kepada screen ini. Nah, di screen ini tuh ada beberapa informasi seperti berapa banyak poin dan experience yang kita dapatkan. Lalu juga statistik dari permainan yang kita ikuti dalam suatu sesi. Lalu juga achievement apa saja yang akan di-unlock di level selanjutnya jika kita naik level gitu ibaratnya. Dan masih banyak lagi. Lalu apa hubungannya dengan backend engineer? Mungkin pernah terbesit di pikiran kita semua tentang bagaimana cara kerja hal tersebut. Tentang bagaimana Fall Guys mencatat semua experience point yang kita dapatkan setelah pertandingan selesai. Tentang bagaimana Fall Guys menyimpan data currency point kita yang nantinya kita bisa belanjakan sebagai aksesoris di game tersebut. Atau ketika kita login di PC 1 dan PC lainnya, kita login dengan username kita, data yang kita dapatkan adalah data yang sama. Gitu. Walaupun device atau platformnya berbeda. Lanjut, atau mungkin ketika kalian sedang mencari produk di Bukalapak, kalian pernah terbesit di pikiran mengenai dari mana sih semua listing produk di Bukalapak itu berasal? Lalu apa yang terjadi jika saya mengklik filter bintang 4 ke atas, hari sampai, super seller, atau bekas? Nah, semua itu adalah tanggung jawab backend engineer dan dilakukan dengan berbagai cara tentunya harus mengikuti best practice dari engineering itu sendiri. Jadi backend engineering itu mempunyai seni berbeda daripada engineer yang lain. Gitu. Jika front end memikirkan bagaimana suatu user berinteraksi terhadap suatu tampilan, maka back end lah yang bertanggung jawab untuk memastikan semua data yang ditampilkan dan semua business logic yang tampil pada user berjalan sebagaimana mestinya. Jadi nggak usah berantem gitu. Jadi front end dan back end itu saling melengkapi satu sama lain. Di satu sisi front end tidak bisa menjalankan business logic secara utuh tanpa back end, namun back end juga tidak akan berguna tanpa front end. Karena business logic sehebat apapun, tanpa adanya user interface yang bagus, itu hanyalah sia-sia. Personal opinion. Oke, lanjut. Kita cari tahu dulu ya, siapa sih tokoh backend terkenal di dunia? Ini saya ngambil contoh dari luar negeri. Nah, perkenalkan namanya Jeff Dean. Mungkin familiar dengan sosok ini. Mungkin kita semua tahu ya, ini siapa Jeff Dean itu. Tapi kita bahas lagi, biar untuk refresh ingatan kita tentang siapa itu Jeff Dean. Jadi Jeff Dean ini adalah seorang senior engineer atau bisa dibilang mastermind dari arsitektur beberapa fitur Google. Dan Jeff Dean juga seorang mantan backend engineer loh, yang kini bekerja sebagai senior vice president di Google Research dan Google Cloud. Nah, apa aja sih sebenarnya yang Jeff Dean lakuin? Nah, karyanya antara lain adalah membuat fitur website crawling, indexing, dan searching pada Google Search Engine yang masih kita pakai sampai sekarang. Karyanya yang lain itu AdSense yang masih dipakai di YouTube oleh para YouTuber. Dan lainnya itu misalnya kayak MapReduce dan Bigtable yang sekarang untuk mensupport machine learning dan AI di seluruh belahan dunia mungkin ya. Nah, apa yang dilakuin Jeff Dean ini mempunyai pengaruh besar di dunia teknologi, terutama mungkin bagi para YouTuber ya. Mereka kayaknya harus berterima kasih sama Jeff Dean karena telah membuat desain dan implementasi AdSense sampai sekarang masih digunakan gitu. Dapat AdSense-nya dari dia ya. Iya. Jadi dia yang desain sama implementasi sebenarnya. Iya. Atta Halilintar kudu thank you nih sama dia. Nah, harus thank you deh. Harus thank you. Oke, lanjut nggak ya? Terus gimana? Dari kalian udah mulai penasaran belum sih? Atau tertarik dengan backend engineering itu sendiri? Kita lanjut. Maka jika disimpulkan, backend engineer itu adalah yang pertama, ini menurut saya, orang yang bertanggung jawab untuk memastikan semua business logic dalam sistem berjalan dengan baik. Jadi backend engineer itu orang yang memastikan mulai dari flow yang diekspektasi oleh user sampai flow yang tidak diekspektasi oleh user. Dan melakukan monitoring terhadap sistem
yang berjalan di production environment, lalu memastikan keamanan dari sistem, lalu juga secara aktif melakukan update tentang teknologi yang digunakan. Nah, selain menjaga dan memastikan sistem berjalan dengan baik, back-end engineer juga punya tanggung jawab untuk berkontribusi secara aktif terhadap aplikasi yang berhubungan langsung dengan server, yaitu dengan cara melakukan desain dan implementasi code arsitektur berdasarkan ide dari product manager atau product stakeholder menggunakan engineering best practice. Juga memberikan feedback kepada product manager atau product stakeholder tentang pengembangan fitur dari point of view of teknologi. Dan memastikan sistem yang dibuat itu reliable dan mudah digunakan oleh client application. Jadi kalau disimpulkan, backend itu tulang punggung atau core sistem dari bisnis perusahaan gitu. Jadi sebenarnya backend itu nggak sebatas hanya CRUD, create, read, update, delete. Lalu backend engineer juga bukan seorang OK-man. Jadi OK-man itu kayak, tolong kerjain ini dong, oke bos. Tolong kerjain ini dong, oke bos. Nggak bisa. Jadi backend engineer itu harus memberikan feedback terhadap apa yang diinginkan dari produk, dari point of view teknologi. Misalnya jika produk ingin menginginkan sesuatu yang tidak masuk akal, maka kita harus jabarkan apa saja menjadi concern jika fitur tersebut diterapkan pada teknologi yang sudah diadopsi perusahaan saat ini. Contohnya, kalian bekerja di perusahaan dengan jumlah pegawai kurang dari 10 orang, lalu bos kalian minta membuatkan aplikasi seperti Gojek dalam jangka waktu 1 bulan. Maka itu contoh ekstrim sih. Maka kalian harus bisa menjelaskan tentang apa saja concern kalian terhadap permintaan bos tersebut. Jadi kalian harus jelaskan concernnya apa dan implementasi bagaimana di teknologi yang sekarang. Lalu backend engineer juga harus mampu berkomunikasi dengan cara yang mudah dimengerti. Karena kalian akan banyak berbicara dengan orang yang sedikit mengerti teknologi atau bahkan tidak mengerti teknologi sama sekali. Selanjutnya, mungkin kita akan bahas tentang scope backend engineer ya, berdasarkan skala perusahaan. Nah, kalau dilihat di sini, di perusahaan yang mempunyai pegawai belasan atau kurang dari 20 orang, kemungkinan arsitektur seperti inilah yang mereka terapkan. Jadi kemungkinan arsitektur yang mereka terapkan itu seperti ini. Misal kita membuat, perusahaan kita itu membuat aplikasi marketplace dan aplikasi tersebut ingin digunakan di 2 platform, web dan Android. Maka kurang lebih kayak gini sih arsitekturnya. Adapun beberapa praktis untuk menggabungkan aplikasi web dan API, namun menurut pendapat saya pribadi, cara tersebut akan membuat bottleneck atau possible blocker di masa depan ketika ingin melakukan scaling terhadap sistem atau aplikasi kita. Di sini kita bisa lihat bahwa API service berperan sangat penting untuk aplikasi klien, karena API service itu menghubungkan semua klien dan mengintegrasikan data mereka ke database dan file storage. Jadi ketika lain kali user login di tempat lain ataupun platform lain, maka data user tersebut akan terintegrasi secara langsung dengan server. API service juga berperan sebagai core business logic suatu perusahaan yang menjaga flow bisnis dari suatu perusahaan tetap sebagaimana mestinya. Di arsitektur ini, scope backend engineer adalah integrasi API service dengan database dan file storage, menyediakan API yang mudah dan struktur untuk digunakan oleh klien, dan backend engineer juga bertanggung jawab mulai dari pengembangan, maintenance, dan deployment dari API service. Dari arsitektur ini bisa disimpulkan bahwa API service adalah monolitik. Apa itu monolitik? Monolitik adalah di mana semua bisnis logic berada di suatu tempat dan menjadi suatu repositori besar yang dikontribusikan oleh semua back-end engineer dalam suatu perusahaan. Lalu bagaimana nih jika perusahaan tersebut berkembang? Misalnya yang tadinya cuma kurang dari 10 orang atau belasan orang, berkembang pegawainya menjadi puluhan, lebih dari 70 atau lebih dari 100 orang. Tentu saja API service akan menjadi tempat yang sangat-sangat sibuk karena setiap hari pasti akan ada kontribusi terhadap repositori tersebut. Dan banyak juga masalah lain yang timbul dari arsitektur seperti ini. Antara lain, banyaknya kontribusi itu menyebabkan API service jadi bengkak gitu. Bengkak dari segi processing time, lalu ukuran filenya juga bengkak gitu kan, karena banyak kontribusi dari berbagai macam orang ke dalam repositori tersebut. Contohnya nih, misalnya kalau dulu tuh deployment itu nggak makan waktu sampai 10 menit gitu, misalnya 5 menit. Tapi ketika karyawannya banyak, ketika ada 100 orang, di mana setiap orang berkontribusi setiap harinya ke repository tersebut, maka perlu waktu minimal misalnya setengah jam gitu untuk deploy aplikasi tersebut ke production. Lalu masalah lain kayak perbedaan style of code atau perbedaan ngoding antara satu orang dengan yang lain itu menyebabkan banyaknya code smell dari repository tersebut. Nah, code smell itu kayak gimana? Misalnya contoh code smell itu kayak spaghetti code. Spaghetti code itu kode yang campur aduk, berbelit-belit, dan nggak terstruktur. Intinya nggak jelas kodenya. Atau mungkin contoh yang lain, dispensable code. Kode yang nggak punya tujuan gitu. Sebenarnya kalau kode itu dihapus, nggak apa-apa gitu. Misalnya, apa?
contohnya komen gitu. Jadi setiap fungsi itu ada komen. Fungsi ini buat ini, fungsi ini buat ini, kan nggak penting juga kan. Jadi dihapus aja gitu. Untuk mengurangi, untuk meningkatkan readability dari suatu code. Dan yang paling parah itu change preventers, di mana suatu code itu sangat kompleks. Jadi kalau kita ubah sedikit aja, itu akan mengakibatkan kehancuran yang masif. Impact-nya luar biasa gitu. Ya, impact-nya bisa meledak mungkin servernya. Itu berlebihan sih. Oleh karena itu datanglah solusi namanya microservice, di mana semua karyawan tadi dipecah jadi masing-masing tim berdasarkan business logic yang memaintain code dan ya bisa berdasarkan business logic. Satu tim biasanya memaintain 1 atau sampai belasan microservice backend. Kalau di Bukalapak sudah ada ratusan microservice dan satu tim itu bertanggung jawab minimal memaintain 1 sampai 10 microservice. Jadi yang tadinya scope backend engineer hanya yang seperti di API service ini cuma 1 menjadi seperti ini. Oke, ini karena nggak kelihatan, jadi saya zoom aja langsung di gambar ya. Oke, kita bisa lihat bahwa API service yang tadinya cuma 1 sekarang berubah menjadi service-service yang terpecah dan di dalam satu cluster gitu. Yang tadinya cuma API service mungkin sekarang jadi user service, ada OAuth service, product service, notification service, dan search service misalnya. Lalu semua itu dihubungkan dengan satu teknologi yang namanya API Gateway, di mana API Gateway akan memilih request dari klien dan untuk diteruskan kepada service terkait. Ya, yang tadinya scope backend engineer cuma di API service, sekarang semua nih dari API Gateway ke belakang itu adalah scope dari backend engineer. Lumayan banyak ya. Lumayan banyak ya. Tapi tenang aja, nggak semuanya harus kita maintain. Kenapa? Karena seperti yang saya jelaskan tadi, karena karyawannya banyak, dipecah per tim dan per bisnis proses, maka microservice yang hanya kita maintain itu yang hanya terkait dengan bisnis proses kita. Misalnya di tim kita itu fokusnya terhadap upload produk, jual barang, dan sebagainya, maka kita harus hanya mengurusi produk service. Atau squad kita itu atau tim kita hanya mengurusi bagaimana cara user mencari barang di marketplace gitu. Itu kita hanya mengurusi search service. Atau misalnya terkait pendaftaran atau registrasi atau login itu kita hanya maintain user atau service. Itu. Nah, selain itu, selain user yang mengurusi service-service terkait, ada juga yang namanya core. Jadi ada core backend engineer yang fungsinya untuk menjaga best practice komunikasi antar service dan memastikan API Gateway ini berjalan dengan baik gitu. Itu adalah tugas core backend engineer. Biasanya semua yang jago-jago di sana. Oke, lanjut. Kita present lagi. Oke. Nah, apa yang kita bisa simpulkan dari gambar sebelumnya? Yang kita bisa simpulkan adalah, dan kita pastikan tentunya, backend itu nggak cuma CRUD, tapi banyak hal lain yang jadi tanggung jawab seorang backend engineer. Antara lain, yang pertama mungkin komunikasi antar service. Jadi bagaimana service kita berkomunikasi dengan service lain menggunakan protokol atau desain yang berbeda. Itu menjadi faktor penting, karena di sistem yang terdistribusi ini, kita harus memastikan komunikasi antar service itu berjalan dengan baik. Selanjutnya, membuat logging dan monitoring atau alerting juga. Jika dijelaskan secara singkat, mungkin logging, monitoring, dan alerting itu cara kita mengetahui behavior dan footprint service kita berjalan di production itu seperti apa. Jadi setelah kita develop service kita, tugas kita belum selesai. Kita juga harus menjaga dan memastikan bahwa service kita itu berjalan dengan baik di production. Kita harus proaktif terhadap suatu behavior yang unexpected, bukan reaktif. Contoh reaktif itu kayak kita menunggu sesuatu yang unexpected sampai ke user gitu. Kita nunggu komplain baru kita cari tahu gitu. Itu reaktif. Nah, untuk menjadi backend engineer kita harus proaktif dengan cara membuat logging, monitoring, dan alerting. Jadi error itu belum sampai di komplain sama user udah bisa selesai gitu misalnya. Kalau dibahas satu-satu mungkin logging itu yang seperti kita bahas tadi. Logging itu cara cara kita meninggalkan footprint dari suatu proses dan menulisnya ke dalam suatu interface. Interface-nya apa? Contohnya file. Biasanya paling banyak itu file.
Tapi seiring berkembangnya arsitektur, maka banyak juga pilihan arsitektur terkait logging yang memudahkan kita membaca footprint tersebut. Nah, biasanya footprint itu tuh untuk debugging biasanya. Kalau ada error, kita bisa debugging errornya di mana, dari footprint mana kita bisa cari tahu. Nah, monitoring ini berbeda dengan logging. Monitoring ini lebih ke behavior secara umum service kita. Contohnya, berapa lama proses time dari suatu request, atau berapa banyak request yang datang ke suatu endpoint dan return statusnya apa, misalnya 200 atau 404 atau 500. Dari sini kita bisa mengetahui apakah ada anomali di service kita atau perubahan behavior dari suatu pattern untuk dicek lebih lanjut. Misalnya yang sering itu seperti bot tag. Jadi kalau ada bot tag, kita tahu dari mana? Kita tahu dari monitoringnya. Tiba-tiba ada spiking gitu di monitoringnya, ada yang hit API registrasi banyak. Nah, itu kita tahu kalau ada masalah di situ. Oh, oke. Ya, jadi yang ketiga itu alerting. Nah, tadi kan monitoring. Apakah kita harus memantau servis kita 24 jam? Jawabannya enggak. Kita manusia, kita butuh tidur dan istirahat. Dan waktu kita itu nggak buat kerja doang kan, ada waktu untuk yang lain juga. Jadi alerting ini adalah sistem untuk memberi tahu kita secara otomatis jika ada sesuatu yang tak diinginkan pada servis kita. Media alerting ini bisa macam-macam, bisa di telepon, di SMS, di chat WhatsApp, di chat Telegram, ataupun push notification dan email. Bisa macam-macam gitu. Nah, contoh alerting itu kayak gimana? Misalnya ada sesuatu yang unexpected, yang kayak bot tag tadi. Nah, si alerting ini otomatis langsung ngasih tahu ke media informasi tersebut. Selanjutnya, mungkin membuat sistem yang reliable dan fault tolerant. Maksudnya adalah sistem kita harus mentoleransi kesalahan dengan cara mengatasi kesalahan tersebut. Atau dengan kata lain, sistem kita harus berjalan dengan baik walau user menggunakannya dengan cara yang salah. Seperti yang saya bilang tadi, contohnya adalah bot tag. Itu digunakan dengan cara yang salah dan kita harus mengkonsiderasikan hal itu. Dengan cara apa? Membuat bot detection system atau mengimplementasi rate limiting. Yang keempat, membuat sistem yang maintainable. Kita nggak bisa memungkiri ya, kalau karyawan itu ada datang dan pergi gitu. Ada yang baru resign dan pasti juga ada yang baru masuk, dan itu makanya kita kalau membuat service itu harus yang maintainable. Artinya service kita itu harus mudah digunakan gitu. Mulai dari bagaimana cara service kita di-deploy ataupun dokumentasi terkait service-service kita dan seberapa rapih code yang kita buat gitu. Jadi orang lain membaca code kita itu nggak makan waktu lama juga bisa mengerti gitu. Include sama dokumentasi berarti ya, sebenarnya. Ya. Jadi lo dokumentasi itu lebih ke arsitekturnya sih. Kalau code itu biasanya ada namanya clean code, di mana kode itu berbicara untuk dirinya sendiri tanpa dokumentasi apapun gitu. Jadi code itu sendiri adalah dokumentasinya. Yang terakhir, yang paling penting adalah membuat sistem yang scalable. Jadi kita harus menentukan arsitektur yang baik terhadap pengembangan fitur lanjutan. Itu berpengaruh untuk aplikasi kita. Semakin cocok sebuah desain dengan use case yang diperlukan, maka semakin mudah juga dilakukan untuk pengembangan lebih lanjut. Pengambilan keputusan ini tentu saja harus didasari dengan best practice dan referensi yang kuat. Kita nggak bisa milih sesuai keinginan kita atau mau kita. Misalnya kita suka banget sama teknologi namanya Redis. Nah, kita bikin suatu aplikasi marketplace, tapi semua database-nya kita simpen di Redis. Itu adalah contoh yang sesat gitu. Nggak bisa. Karena kita suka dengan sesuatu hal, kita pakai aja itu terus. Nggak bisa kayak gitu. Lalu jangan bikin sesuatu yang overkill. Overkill itu gimana maksudnya? Kalian mau bikin aplikasi, tapi karena kalian perfeksionis, kalian bikin semuanya mulai dari bahasa pemrograman sampai database-nya. Kalian bikin sendiri gitu. Contoh ekstrimnya kayak gitu sih. Jangan gitu. Jadi gunakan teknologi yang udah ada aja. Nah, kalau dibahas lagi mungkin akan makan waktu lama. Jadi kita langsung aja ke slide yang selanjutnya. Nah, banyak banget kan sebenarnya tanggung jawab dan skop dari backend. Tapi sebenarnya semua itu bisa dipelajari. Nah, di dunia teknologi itu emang nggak ada waktu untuk nggak belajar gitu. Karena pengembangannya sangat pesat. Jadi kita itu harus belajar gitu. Lalu mulai dari mana belajarnya gitu pertanyaannya. Jawaban yang tepat mungkin kita mulai dari kemampuan atau keahlian kita sekarang. Di slide selanjutnya saya akan menjelaskan tentang roadmap apa saja yang dibutuhkan untuk menjadi backend engineer, mulai dari opsi yang wajib ataupun
yang opsional. Ya, ya. Langsung aja kita bahas. Ini karena sorry kegedean juga, jadi akan keluar dulu dari slide ya. Nah ini kurang lebih roadmap-nya seperti ini. Kita akan bahas satu-satu, tapi nggak semuanya, karena waktunya mungkin nggak cukup ya. Nah ini roadmap-nya. Nah roadmap ini saya buat berdasarkan referensi-referensi yang saya temukan secara online dan maupun dari roadmap buatan orang lainnya. Jadi semua ini saya compile dan saya jadikan satu menjadi seperti ini. Nah yang pertama kali tuh yang harus dipelajari apa sih gitu. Oh mungkin kita udah tahu ya beberapa step ini di roadmap ini, tapi kita refresh ulang aja biar untuk mengingatkan kita tentang step-step ini. Nah yang pertama kali harus dipelajari itu apa? Basic logic dan algoritma. Nah, nggak peduli kalian mau jadi engineer apapun, front end, back end, ini adalah hal yang penting karena ini menjadi dasar pemrograman. Ya, basicnya itu harus dipelajari. Nah, terus kapan kita dianggap lulus dalam step ini? Biasanya ketika kita sudah merasa cukup untuk mempunyai pengetahuan tentang apa-apa saja flow yang ada dalam algoritma, misalnya perulangan, kondisional, dan variabel. Itu sudah cukup harusnya. Ke step selanjutnya kita memilih programming language. Programming language apa yang kita mau pilih gitu. Kalian bisa pilih dari programming language yang static type atau dynamic type. Semua punya keunggulannya masing-masing gitu. Atau kalian bisa pilih dengan pasar yang banyak di Indonesia. Misalnya kalian pilih PHP karena PHP nyari kerja gampang gitu. Banyak bisa banget. Aja. Banyak banget. Ya. Di Indonesia paling ramai PHP. Ya. Nah, kapan kita dianggap lulus di step ini? Kita dianggap lulus di step ini itu ketika kita sudah menguasai basic dari semua programming language tersebut yang kita pelajari maksudnya. Contohnya kayak variable assignment, if else, dan operation dan hal-hal basic lainnya. Dari programming language kita bisa lanjut ke advanced programming. Nah dari advanced programming itu kita belajar sesuatu lebih banyak seperti code repository, dependency manager, unit test, design pattern. Nah code repository ini bisa kalian pilih sebenarnya. Bisa pakai GitHub atau GitLab. Atau mungkin nggak pakai Git, misalnya pakai SVN boleh aja. Tapi saya nggak menyarankan itu. Atau dependency manager sesuai bahasanya masing-masing. Kalau kalian belajar Golang, kalian pakai Gomoju, atau kalian PHP pakai Composer dan lain-lain. Unit test juga tergantung bahasanya apa gitu. Dan yang paling penting di advanced programming ini, kalian harus belajar design pattern. Apa itu OOP, apa itu clean architecture, dan banyak term-term lainnya yang kalian harus pelajari di sini. Oke. Nah, selanjutnya yang nggak kalah penting ini bagi back-end engineer ya, adalah web service. Tapi nggak semuanya dari protokol ini kita harus kuasai semua. Jadi kita kuasai yang sebenarnya yang akan kita pakai saja. Di mana protokol itu yang sering dipakai itu HTTP atau HTTPS. Jika kalian pakai PHP, maka kalian pakai web server, Nginx atau Apache. Atau pakai serverless, misalnya kalian belajar Golang itu kan nggak perlu web server ya, dia standalone serverless gitu. Itu bisa pakai belajar HTTP di Ruby sama Node.js juga serverless, jadi bisa belajar. Tapi sebenarnya yang serverless ini juga bisa dikombinasikan dengan web server gitu untuk meningkatkan performanya. Ya, oke. Nah, kenapa web server ini penting? Karena web service ini suatu protokol yang akan digunakan oleh klien nantinya, dan itu penting untuk berkomunikasi dengan klien. Yang selanjutnya adalah database atau di sini step CRUD gitu, create, update, delete. Nah, database ini adalah Ini akan menjadi teman baik kalian gitu sebagai backend engineering. Karena ini digunakan untuk menyimpan data, lalu juga implementasi bisnis proses terhadap aplikasi yang kalian buat. Banyak sekali area sebenarnya yang harus dipelajari dari sini seperti normalisasi data, bagaimana cara kita mendesain suatu database yang baik, dan macam-macam data tipe dan implementasinya apa gitu. Lalu juga performa query seperti apa yang paling baik. Terus kalau di PHP atau Ruby, kalian bisa belajar object relational model yang menjadi sebuah interface yang memudahkan programming language berkomunikasi dengan database. Nah, dari SQL database ini sebenarnya pilihannya banyak, tapi yang saya rekomendasikan itu untuk common source itu MySQL dan Postgre. Untuk enterprise itu Oracle gitu.
Itu rekomendasi pribadi sih, tapi terserah kalian mau pilih mana. Sebenarnya sama aja gitu. Nggak sama aja sih, punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Plus minus masing-masing. Ya, punya plus minus, tergantung user sekalian. Nah, sampai di sini nih, sampai di SQL database, harusnya kalian udah punya basic untuk menjadi backend developer. Tapi perjalanan kalian itu sebenarnya masih panjang. Ada development knowledge yang harus kalian ketahui seperti development methodology, extreme programming dan sebagainya, development principle seperti TDD atau DDD atau event-driven programming. Setelah itu ada juga yang namanya design principle. Di sini kita belajar menggunakan framework seperti kalau di Ruby itu Ruby on Rails, kalau Python Django, kalau PHP ya yang paling terkenal Laravel. Ya. Lalu ada juga prinsip security seperti JWT, OAuth, regex, basic auth, dan hash dan encryption juga termasuk design principle. Ada event system juga, logging, monitoring, dan API. Jadi API itu ada pilihannya juga ternyata. Selain JSON juga banyak seperti SOAP, GraphQL, dan gRPC yang paling baru sih. Nggak baru juga sebenarnya, baru terkenal ya. Lalu lanjut lagi ke alternatif data storage. Nah ini baru masuk ke NoSQL kayak Cassandra, MongoDB, Elasticsearch dan segala macam. Terus embedded itu database-nya nempel di source code-nya. Ada pilihannya juga banyak. Terus big data yang biasa dipakai untuk AI dan machine learning. Dan terakhir yang tidak kalah pentingnya key value. Key value itu semacam Redis dan Memcache. Dari situ barulah kalian belajar software architecturing. Yang tadinya kalian backend developer, kalian akan berevolusi menjadi software architect. Di sini kalian belajar tentang scalability, software environment, dan containerization. Containerization itu seperti Docker dan Kubernetes. Sebenarnya di Flow ini juga kalian akan belajar hal ini, tapi ketika kalian menjadi software architect, hal itu menjadi penting banget. Iya, menjadi penting untuk keputusan bisnis dari suatu perusahaan. Oke. Lanjut deh ke slide selanjutnya. Oke. Nah, setelah kita bahas mengenai roadmap, apa saja sih yang kita harus pelajari? Yuk kita bahas juga opportunity dari backend engineer ini. Kira-kira bidang industri mana aja yang memerlukan backend engineer? Ini yang saya kumpulkan sendiri sih. Jadi ternyata banyak juga yang memerlukan backend engineer, mulai dari software house, BUMN, dan semuanya bisa kalian lihat sendiri di sini. Nah, kalau software house itu biasanya membutuhkan backend untuk berbagai macam project dari stakeholder gitu. Soal backend engineering ini sebenarnya penting dalam implementasi bisnis proses yang tentunya berbeda dengan satu project dan project yang lain gitu. BUMN contohnya kayak apa ya, Telkom gitu. Telkom itu buka backend engineer kalau saya lihat di career page-nya. Kok buka career page-nya sih, Rin? Iseng-iseng, Mas. Oh, iseng-iseng. Gue bilangin startup lu, ya. Terus misalnya startup kayak contohnya teman saya bekerja di Bukalapak atau startup lain kayak Tokopedia, Gojek, Traveloka, Kumparan, Ruang Guru, dan Ngampus gitu ya. Role backend engineer ini sangat penting gitu untuk startup karena berlangsungnya bisnis ini dari keberlangsungan bisnis itu dijamin oleh backend engineer yang baik gitu. Terus ada juga game studio seperti game Fall Guys tadi itu ada backend engineer juga untuk mengintegrasikan data dari platform satu ke platform lainnya. Lalu ada juga perusahaan IT. Kalau di Indonesia kurang tahu sih apa perusahaan IT-nya, tapi IT itu juga butuh backend. Misalnya pada project pengiriman paket menggunakan drone otomatis pada Amazon gitu. Peran backend di situ adalah mengintegrasikan posisi drone dan status drone secara real time ke server untuk keperluan monitoring. Yang terakhir menurut saya menarik adalah open source company. Jadi open source company ini biasanya company yang membuat tools atau tools yang nantinya akan dipakai untuk perusahaan lain dan digunakan secara umum dan terbuka. Contoh perusahaan open source di luar negeri itu ada namanya HashiCorp. Kalau di Indonesia sih saya belum menemukan open source company. Nah, setelah bicara tentang peluang karir path-nya seperti apa sih backend engineer? Ini adalah hasil riset saya bertanya kepada teman-teman saya yang berada di startup yang saya sebutkan tadi dan perusahaan-perusahaan lainnya gitu. Jadi ya kurang lebih seperti ini. Kalian berawal dari software engineering backend dan kalian bisa bercabang. Kalau kalian ingin fokus di implementasi dan desain, kalian bisa ambil jalur teknikal seperti
senior software engineer. Tapi kalau kalian orangnya lebih manajerial, kalian bisa ambil engineering manager. Ya, manage engineer yang berada di across tim misalnya. Jadi lintas tim gitu. Kalian memanage engineer tersebut. Nah, kalau kalian ingin lebih teknikal lagi dari senior software engineer, kalian bisa menjadi software architect. Nah, software architect itu sangat penting untuk tentunya startup atau perusahaan, karena software architect itu seperti apa ya? Dia yang mengambil keputusan bagaimana seharusnya arsitek yang baik digunakan dalam perusahaan tersebut gitu. Yang akan digunakan juga oleh backend engineer, yang akan diimplementasi oleh backend engineer. Jadi software arsitek itu ya kayak arsitek bangunan gitu. Bikin konsep, dan diimplementasi oleh backend engineer. Nah, kalau kalian mau fokus ke manajerial dari engineering manager, kalian bisa jadi head of engineering, dan itu yang tadinya kalian memanage software engineer lintas tim, kalian jadi memanage engineering manager lintas tim juga. Nah, dari dua ini dia akan mengerucut ke Vice President of Technology, atau mungkin ada yang langsung juga ke Senior Vice President of Technology, yang tugasnya itu lebih besar daripada arsitek keputusannya. Jadi selain keputusan teknikal, ada juga keputusan bisnis yang diambil dari Vice President of Technology. Contohnya, kalau kita menggunakan arsitektur yang ini, apakah modal yang kita punya itu cukup untuk misalnya 1 tahun ke depan atau 2 tahun ke depan. Jadi keputusan yang diambil itu lebih besar lagi. Nah, lalu mungkin ada yang nanya, CTO kemana? Nah, CTO ini nggak di sini, karena CTO itu lebih ke strategi dari perusahaan itu sendiri. Misalnya kalau Vice President Technology itu memikirkan tentang bagaimana biaya dan segala macam. Kalau CTO itu memikirkan tentang strategi apa yang akan kita implementasi di 10 tahun atau 20 tahun ke depan. Dan membuat rencana jangka panjang terhadap tersebut. Nah, ada beberapa tips bagi teman-teman yang ingin belajar tentang backend engineer. Yang pertama itu jangan pernah berhenti belajar. Jadi kalau belajar itu difokusin, jangan malas-malasan gitu. Dan sebagai orang yang berada di industri teknologi itu, selalu ada hal baru gitu. Iya. Contohnya ntar bulan September Laravel 8 itu mau launching. Mungkin Januari. Sekarang udah September ya? Oh iya. Slide-nya dibuat bulan kemarin, jadi nggak relevan jadinya. Terus mungkin Januari 2021 ada Laravel 9, 10, 11. Sangat cepat. Terus yang kedua adalah buat attitude yang baik. Jadi attitude itu selalu ada di atas skill. Jadi jaga attitude kalian, tetap hormati lawan bicara entah siapapun itu. Terus buatlah blameless culture, di mana kalau ada yang salah itu jangan ya lu sih, jangan kayak gitu. Jadi kita fokus kepada solusi gitu. Dan bagaimana cara kita menanggulangi masalah tersebut di masa depan. Tuh. Yang ketiga itu super team, bukan superhuman. Artinya sama-sama lah kalau kita belajar itu, maksudnya jangan egois gitu. Kita maunya A dan kita pokoknya fokusnya ke A. Yang lain kita anggap salah, itu salah juga sih seperti itu. Jadi kita harus menerima feedback dan masukan dari orang lain. Karena engineering itu nggak bisa dilakukan seorang diri. Jangan jadi full stack lah. Harus jadi super team, bukan superhuman. Dan keempat, karakter. Nah, karakter ini penting juga karena karakter yang solid itu membantu kalian dalam mengambil keputusan. Jadi belajar juga untuk membentuk karakter yang baik. Misalnya mengambil keputusan gimana? Kayak tadi tuh disuruh bikin aplikasi Gojek dalam 1 bulan, kalian oke aja. Ya siap bos. Terus 1 bulan nggak jadi kan? Ternyata ya ada sesuatu di balik itu. Nah, ini yang saya suka sih dari pepatah Afrika. If you want to go fast, go alone gitu. Kalau if you want to go far, go together. Jadi kalau mau cepat belajar segala macam ya, belajarnya sendiri. Copy materi dari YouTube, terus jalanin di lokal, udah gitu belajar. Jangan bareng-bareng gitu. Ada baiknya juga belajar itu bareng-bareng gitu. Jadi kita bisa diskusi atau saling tukar pikiran dan mengingatkan satu sama lain tentang apa yang kita pelajari gitu. Jadi kita nggak tersesat di pikiran kita sendiri gitu loh. Itu sih. Nah, udah sampai di akhir nih. Oke. Keren. Thank you for sharing ya.
Thank you. Nah, Rit, mungkin sebelum masuk ke sesi tanya jawab gitu kali ya. Tadi mungkin nanti boleh dibantu sama Mbak Zahra buat link feedbacknya, sekalian buat link absennya nanti di chat, tolong di-share ya. Oke, terus gue nanya Rit dikit ya. Selama pengalaman lu kerja Rit, jadi back-end. Iya. Pasti kan udah berapa kali lah ya deploy ke production gitu kan ya, deploy. Pernah ada case atau problem yang gede nggak Rit, yang sampai apa udah naik ke production terus masih ada bug, masih ada error gitu kan, ketemu ini segala macam. Boleh sharing nggak cerita-cerita Rit? Pernah, itu dulu waktu gua baru berapa bulan di Bukalapak gitu ya. Jadi ada project untuk bikin ETL. ETL itu kayak suatu sistem yang mengekstrak dan mentransfer dan meload suatu data ke dalam bentuk yang berbeda gitu. Yeah. Jadi ETL kira-kira ada ratusan juta data yang akan diproses gitu. Dan karena ada kesalahan di codingan gue gitu. Jadi apa ya? ETL-nya itu menyebabkan cluster Mongo down gitu. Jadi beberapa fitur di Bukalapak itu nggak jalan. Dan itu gue sampai diomelin SVP gitu. Udah nyiapin CV sih, tapi untungnya nggak dipecat, alhamdulillah. Bukalapak asik kok. Iya. Keren. Ya, yang itu tadi, yang seperti dibahas tadi, blameless culture gitu. Jadi jangan nyalain orang gitu. Oh lu sih bikin ginian, Jadi fokus kepada solusi gitu. Nah dari situ kita belajar gimana nih caranya biar untuk mempreventasi hal ini terjadi lagi gitu. Lebih ke isitunya sih daripada nyala-nyalain. Ya. Itu ya experience lu yang paling nggak bakal lu lupa lah ya, bisa dibilang. Yang paling deg-degan itu benar. Ke production. Ya kan, lu nggak pernah ngerasain pengalaman kan, misalnya ada monitoring CPU persennya di 20%, ketika lu deploy terus lu lihat jadi 100% 100%, deg-degan langsung. Deg-degan kan. Tapi ada adrenalin gitu. Pastilah kalau kayak gitu pastilah. Oke. Tapi gue senang yang tadi lu bilang ini, Rit. Kita berkecimpung di dunia teknologi gitu kan, bisa dibilang ya lu gue gitu kan udah bukan sekedar basah lagi Rik, tapi udah kuyup ya Rik, gitu ya Rik, kurang lebih Rik. Udah mau dikeringin juga udah repot gitu kan, lama ngeringin ya daripada ini, mendingan sekalian lu nyelam gitu kan. Tapi ada konsep yang tadi gue take note adalah dari tempat lu adalah lu nggak boleh berhenti belajar gitu ya Rik, kalau di dunia teknologi gitu ya. Karena gue juga prinsip sebenarnya, mungkin gue juga sempat dulu waktu kita satu tim juga mungkin lu sempat dengar gue sempat ngomong di dunia kita itu, industri kayak kita kalau nggak berubah kita yang punah gitu ya Rik. Iya betul. Kita kudu ikut berubah gitu kan ya Rik ya. Ikut berubah. Ikut tren lah ya, bisa dibilang gitu ya. Ya perlu ikut tren. Keren. Sip. Oke, mungkin dia harus tetap belajar gitu. Siap. Mungkin buat teman-teman boleh nanti linknya akan di-share sama admin kita di kolom chat untuk feedbacknya sekalian untuk absennya. Nah, buat teman-teman yang mau nanya, ada kolom Q&A di sana. Kita coba masuk ke Q&A. Rip, ini ada Q&A dari teman-teman. Ini dari Mas Reza Firdaus, Rip. Oke, halo Mas Reza. Sore Mas Arif, saya memiliki background elektro harus kuat. Apabila ingin terjun di dunia informatika, susah nggak ya? Oh, basicnya bukan IT nih, Rip, tapi lebih ke elektro. Mau terjun ke informatika, gimana Rip, menurut lo, Rip? Kalau menurut gue, elektro dan informatika itu apa ya? Sebenarnya saudara gitu. Iya, saudara kembar. Yeah. Beda bapak ya, beda bapak lah. Beda bapak lah, satu saudara ini. Jadi kalau apa ya? Kalau kalian mau dari elektro itu mau terjun ke dunia engineering gitu ya, nggak cuma backend itu bisa banget dan bisa dimulai belajar dari yang roadmap yang tadi, mengetahui basic logic dan ya, algoritma, lalu ambil programming language gitu dan segala macam, itu bisa banget sih untuk terjun ke sana. Yang penting yang saya bilang tadi, jangan pernah berhenti belajar gitu. Kalau kita belajar terus menerus, lama kelamaan juga pasti akan bisa gitu. Iya. Karena kalau nggak salah ini juga elektro tuh kalau nggak salah dapat algoritma juga kan ya, kalau nggak salah ingat ya. Ya teman-teman gue sempat ngobrol. Berarti kan sebenarnya basicnya algoritma adalah sama kan, lo ngelatih logic lo gitu kan, lo ngelatih logic lo. Basicnya sama. Secara flow ada kondisional dan segala macam itu sama sih harusnya dari elektronika.
tinggal ingin diarahin kemana. Kalau ke backend engineering, ya difokusin lagi ke web service-nya. Kalau mengarah ke IoT gitu ya dari elektronika itu justru lebih gampang sih. Karena kita punya basicnya udah lebih ini lah ya. Basicnya lebih kental gitu. Dibanding orang yang back-end mau belajar elektronika buat IoT gitu. Oke. Jadi sebenarnya banyak jalan lah sebenarnya untuk jadi engineer. Tinggal kita belajarnya harus yang serius dan benar-benar fokus gitu. Iya, sama satu Rip, jangan lupa Rip. Apa tuh? Niat Rip. Oh iya betul. Belajar kalau nggak niat ya belajar sejam, 2 jam, 3 jam nggak bakalan masuk, bener kan? Iya benar juga ya. Harus niat pertama. Niat dulu Rip. Kalau nggak niat susah Rip. Betul sih. Oke, thank you Mas Reza dari pertanyaan. Thank you Mas Reza. Ini dari Mbak Dwi atau Mas Dwi nih ya, Dwi Cesar. Min mau nanya, kenapa harus terpisah back-end developer dan front-end developer? Jadi full stack developer aja, karena perusahaan akan lebih efisien dari sisi cost waktu, proses jika hanya ada satu entity yang bertanggung jawab kepada stakeholder. Thanks. Kenapa nggak dipisah? Jadi kenapa nggak dipisah? Sebenarnya tergantung dari perusahaan kalian. Kalau perusahaan kalian itu skalanya kecil dan service yang kalian bikin itu bisa di-maintain oleh 1-2 orang ya nggak apa-apa. Tapi sering berjalannya dengan sering berkembangnya perusahaan kalian, karyawan kalian nambah gitu. Jadi kalian itu harus beberapa orang itu harus punya fokus di suatu bidang untuk bekerja sama dengan bidang lain. Karena nggak memungkinkan seperti yang saya bilang tadi banyak banget kan yang harus dikuasai oleh back end gitu. Apakah kalau jadi full stack harus menguasai buat front end dan back end itu kan kapasitas otak manusia juga terbatas gitu kan. Jadi apa ya? Fokus aja gitu ke back-end atau engineer jika emang perusahaannya dalam skala besar gitu. Kalau perusahaan dalam skala kecil per project itu oke-oke aja jadi full stack developer gitu. Karena kesulitannya nggak segede dari perusahaan yang besar gitu loh. Mungkin itu ya apa tadi yang tadi lo bilang dari sisi skala perusahaannya, dari sisi skala aplikasinya gitu juga ya. Betul. Dari skala perusahaan dan skala aplikasi. Betul, karena di awal-awal juga pasti benar yang Mas atau Mbak Dwi Cesar ini bilang dari sisi cost kan pasti pertimbangan dong bayar satu orang sama bayar 2 orang kan gitu kan ceritanya kan ya. Cuman kalau memang masih di awal-awal bisa di-handling 1 orang, kenapa enggak gitu kan? Kenapa enggak gitu. Tapi nanti begitu udah dapat customer makin banyak, bisa makin banyak, boleh dong hire 1 lagi yang memang spesialisasi gitu kan ya. Iya betul. Jadi itu gitu. Jadi ini tuh tergantung scale dari perusahaan kalian gitu. Iya. Siap. Thank you, Rif. Jadi tergantung use case sebenarnya. Jadi nggak perlu dipaksain lah. Gue perusahaan kecil, gue jadi back-end, lo jadi front-end gitu. Itu malah jadi nggak efisien, benar kata Mas Dwi tadi. Iya. Oke. Lanjut nih dari Mas Wahyudi. Kak, programmer sama UX kerjanya mirip-mirip nggak sih? Oke. Halo Mas Wahyudi ya? Iya, Mas Wahyudi. Programmer sama UX itu kerjanya mirip-mirip nggak? Jawabannya jauh, beda banget. Beda. Kalau programmer itu mengimplementasi desain dan desain dan implementasi dari ide produk. Tapi jauh sebelum ada ide dari produk tersebut, ada namanya user experience yang meresearch produk ini tuh sebenarnya nyaman dipakai oleh user atau enggak gitu. Jadi sebelum dieksekusi oleh programmer, UX itu berjalan lebih dahulu melakukan interview, melakukan research tentang produk yang ingin di-develop gitu. Jadi UX itu nggak ada ngoding-ngodingnya. Yang ada nyatet gitu, pertanyaan dari user terus proaktif, melakukan interview dan segala macam yang berkaitan dengan research. Itu sih. Jadi beda jauh banget. Berarti sebenarnya bisa dibilang si UX itu kerjanya itu di depan gitu ya, Rep ya? Iya, jadi kerjanya di depan. Baru nanti udah, nih finalnya kayak gini nih, kasih ke programmer gitu ya, Rep ya? Oh, enggak. Jadi gimana? Finalnya itu harusnya dikasih ke produk. Karena produk itu punya ide, dan ide itu harus divalidasi berdasarkan data dan experience dari user di platform tersebut. Kalau berdasarkan data itu tanggung jawabnya dari misalnya data analis atau data scientist. Nah, kalau berdasarkan experience user itu tanggung jawab UX. Jadi sebelum ke programmer itu, ide itu harus di-challenge oleh beberapa orang. Gitu. Kenapa? Karena yang mungkin berhubungan dengan yang Mas Dwi saya bilang tadi ya, programming itu mahal gitu ya. Jadi sebisa mungkin kita mendevelop sesuatu yang enggak sia-sia gitu. Jangan pernah mendevelop sesuatu yang sia-sia gitu. Makanya ketika udah lolos dari UX, dari data, dari produk udah ngasih ke programmer, kita juga challenge lagi.
Apakah ini benar kayak gini, kayak gini. Kalau si produknya merasa, oh iya, benar juga, ntar produk balik lagi ke atasnya lagi ke data dan UX gitu. Jadi jangan sampai yang kita kerjain itu sia-sia, karena kantor itu bayar kita dengan gaji yang mungkin nggak sedikit gitu. Jadi kita harus kerja dengan se-efektif mungkin gitu loh. Ya. Gitu Mas Wahyudi jawabannya. Nah, nih dari Mas Ahmad Faisal, pekerjaan apa yang saat ini sedang naik daun dalam teknik informatika? Pekerjaan naik daun apa ya? Banyak sih. Programmer sebenarnya. Programmer itu yang lagi naik daun. Tapi apa ya? Sebenarnya back end engineer sih yang sebenarnya banyak dibutuhkan oleh startup besar seperti Gojek ataupun Tokped, Traveloka dan sebagainya. Karena apa ya? Untuk front end itu dibutuhkan 1-2 orang itu sebenarnya cukup untuk mengurusi klien gitu. Tapi kalau back end dengan scope yang sangat besar, misalnya Traveloka gitu, scope-nya yang sangat besar banget gitu, kayaknya butuh lebih banyak back end daripada front end sih. Jadi bisa jadi back end itu yang lagi naik daun ya. Karena saya sendiri nggak suka ngeliatin job street juga, jarang. Jadi nggak tahu yang lagi banyak buka lowongan apa gitu. Jadi saya jawab berdasarkan asumsi saya aja sih. Iya. Oke, thank you. Oke, ini dari Apledaria Harahap, mungkin ini Mbak kali ya. Hai Kak, perkenalkan saya Apledaria dari Universitas Sriwijaya. Saya mau tanya Kak, gimana kita bisa mudah memahami bahasa pemrograman, dan apabila kita bukan dari bidang IT, selain kursus, alternatif apa yang bisa kita gunakan untuk belajar bahasa pemrograman secara otodidak? Oke, jadi halo Apledaria, saya akan menjawab pertanyaan Anda. Jadi bagaimana cara kita memahami bahasa pemrograman? Sebenarnya jika kalian tahu, setiap bahasa pemrograman itu punya dokumentasinya masing-masing. Karena rata-rata atau kebanyakan dari bahasa pemrograman itu open source, yang artinya dikontribusi oleh banyak orang dan terbuka untuk umum. Maka dokumentasi dari pemrograman tersebut juga tersebar luas di internet. Misalnya kalau kalian mau belajar PHP, kalian belajarlah dari website resminya gitu. Jadi kalian belajar hal-hal dasar dari situ gitu. Dan misalnya kalian ingin belajar Golang, nah maka kalian harus, kalau saran saya, belajar langsung dari sumber dokumentasinya gitu, dari website Golangnya langsung gitu, untuk berkenalan. Nah kalau kalian udah mulai kenalan tuh tentang bahasa pemrograman tersebut, kalian boleh tuh ambil kursus dan segala macam, itu bisa sih. Karena kalau kalian belum tahu dasarnya di kursus tersebut, mungkin akan learning curve-nya akan jauh gitu daripada yang disampaikan di kursus tersebut. Dan biasanya kalau di kursus tersebut kan mungkin waktunya terbatas gitu ya, jadi materinya dipadet-padetin gitu. Jadi kalian kemungkinan nggak nangkep gitu. Jadi saran saya langsung belajar di halaman resmi dari bahasa pemrograman tersebut. Lalu bagaimana kalau kalian nggak pernah ngoding sama sekali? Nah, kalau kalian nggak pernah ngoding sama sekali, yang pertama kalian harus pelajari itu arsitektur komputer sebenarnya. Bagaimana suatu program itu bisa dijalankan atau dimengerti oleh suatu komputer. Bagaimana program itu berjalan, diinterpretasi menjadi binary ke komputer. Kalian harus tahu strukturnya dulu, baru belajar tentang pemrograman sih kalau kalian emang background-nya bukan dari dunia IT gitu. Itu sih paling. Sebenarnya tadi yang lo bilang mungkin basic-basicnya bisa baca dokumentasi juga lengkap gitu ya dari lengkap harusnya. Terus juga sekarang lembaga-lembaga kursus ada banyak lah ya, ada Udemy, Coursera dan lain-lain gitu. Ada ngampus juga, Mas. Ada ngampus juga, itu macam-macam lah ya, yang bisa kita dapat ilmunya juga bisa dari berbagai macam sumber gitu ya. Iya betul. Gitu. Intinya kalau ada niat, selama ada niat, semua bisa dipelajari sih. Ya. Oke, kemudian lanjut lagi ini dari Mas Saifuddin Zuhri. Saya ingin bertanya, bahasa pemrograman apa yang dipakai di startup Bukalapak? Nah, apa Rik? Wah bongkar dapur nih kayaknya. Oke, saya akan jawab berdasarkan spesifikasi karir page di Bukalapak. Jadi bahasa yang dipakai itu ya ada 2 sebenarnya. Golang dan Ruby. Jadi tergantung preferensi kalian yang mana. Kalian bisa pakai Ruby dan Golang tergantung dengan use case-nya masing-masing. Jika kalian membuat service yang high traffic, yang artinya akan memakan banyak memori dan resource, ada baiknya kalian memakai Golang. Karena Golang ya. Kenapa Rik? Golang itu murah. Murah?
Iya murah, karena Golang itu lightweight, nggak memakan banyak memori dan prosesnya juga processing time juga lebih cepat daripada bahasa yang interpreted seperti Ruby gitu. Jadi kalau Golang kan sebelum di ship ke production itu di-compile dulu kan, di-compile baru di-upload ke production. Kalau Ruby nggak, di production ya code-nya ya begitu aja gitu, karena jalannya secara interpreter gitu, menggunakan bahasa lain untuk dikonversi menjadi binary gitu. Berarti bisa dibilang Golang itu bisa nge-reduce resource dari sisi infra dong, Rick? Bisa. Jadi bisa banget. Jadi misalnya request API yang tadinya katakanlah 100 millisecond. Di Golang itu bisa dikurangi jadi 10 millisecond. Dengan resource yang lebih kecil. Nah, murah kan? Mungkin kalau satu service itu ya nggak kelihatan lah. Tapi kalau udah ratusan service kan murah. Iya. Dimana kita harus sewa server dengan spesifikasi yang mungkin nggak sedikit gitu. Itu ya lebih dikonsider memakai Golang sih. Kalau untuk high traffic dan segala macam. Intinya tergantung use case-nya. Ya. Kalau dari cerita lu, ceritanya kalau ngomongin dari komersial base-nya mungkin biasa sewa server 1000 gitu kan, karena pakai Golang bisa jadi reduce ya, jadi 100 atau 200 bisa, gitu kan ya, secara resource-nya. Karena efektif banget sih. Oke. Ini juga masukan juga nih buat gue nih. Implement lah. Siap, thank you. Ntar nanya-nanya lah. Ya, siap. Oke, lanjut. Wah, ini dari Mas Reza Firdaus lagi nih. Sekalian bisa berbagi cerita mengenai salary Mas Arif, biar tambah motivasi, dia bilang gitu. Oke. Kalau salary, kalau yang saya searching di Google ya, mengenai gaji startup gitu ya, back-end engineering di startup itu kira-kira rata-rata dari 10 sampai 30 juta kalau di startup unicorn kayak Tokped, Bukalapak, Shopee, ataupun yang lainnya. Kalau di luar negeri itu misalnya di Silicon Valley, misalnya di USA sana, misalnya menjadi back-end engineering di perusahaan-perusahaan seperti Spotify, terus Twitter, ataupun Google dan Facebook, itu salary-nya bisa 100.000 sampai 400.000 dolar per tahun. Yes. Ya, tapi dengan pajak 40% kan di sana. Di Amerika. Di sana pajaknya gila sih. Iya. Tapi tadi lu ada disclaimer itu ya, Rip, yang udah lu search di Google gitu ya, Rip ya? Iya, yang gua ada search di Google, disclaimer. Ya, jadi nggak boleh bocorin punya lu sendiri. Nggak boleh dong. Nggak boleh. Siap. Aja kita bisik-bisik, Mas. Iya. Ya, disclaimer-nya itu tadi berdasarkan dari Google kata Mas. Iya, berdasarkan yang riset dari Glassdoor, dari Jobstreet, dari LinkedIn. Ya, kurang lebih lah ya segitu ya, Rip ya. Oke. Segitu sih. Lanjut. Dari Mas Jati Raharjo, berapa lama belajar supaya bisa jadi back-end yang handal dan bisa masuk ke dalam sebuah perusahaan besar? Apakah kuliah saja sudah cukup atau belajar lagi di tempat lain? Monggo, Rip. Berapa lama ya? Sebenarnya sampai sekarang juga saya belum merasa menjadi back-end engineering yang handal gitu. Karena kalau dilihat itu masih banyak orang-orang yang lain yang lebih hebat gitu dari saya gitu. Ibaratnya laut itu masih luas nih. Jadi kapan ya sampai berapa lama itu saya belum tahu sih. Tapi untuk menguasai basic menjadi back-end developer yang tadi saya share itu kurang lebih berapa ya? Itu sebenarnya 2-3 bulan itu cukup sih untuk belajar basic sampai SQL database yang tadi saya share. Lalu apakah dibutuhkan pelajaran tambahan selain di kampus? Sebenarnya butuh banget karena di kampus itu berperan sebagai pintu dibukanya suatu pengetahuan gitu. Jadi kampus itu sebenarnya cuma pembuka pengetahuan, sisanya ya kita bisa searching sendiri gitu atau cari-cari yang lain. Jadi kalau belajar di kampus bisa dibilang cukup atau enggak, jawabannya menurut saya enggak sih. Enggak. Ya. Mungkin bisa dibilang kampus tuh pengenalan gitu ya, Rip ya. Iya, tapi lu lebih better adalah lu terjun langsung ke dunia kerja gitu kan. Lu terjun langsung ya lu dapat experience di situ gitu ya, Rip ya. Ya, jadi kampus itu lebih ke membuka mindset dan membuka pikiran kita tentang sesuatu hal gitu. Dan sisanya kita bisa explore lebih lanjut. Siap. Oke, lanjut lagi. Ini dari Mas Hanif Pasha. Sore Kak, saya Hanif, mahasiswa jurusan Administrasi Bisnis Polines. Materi mengenai industri teknologi minim diajarkan di kampus saya, seperti aplikasi Just Basic, referensi
apa saja yang bisa saya pakai untuk memiliki keterampilan back-end? Karena sangat berkaitan apabila dijalankan dalam perusahaan. Thanks. Kemampuan apa saja yang harus dimiliki oleh back-end engineer? Sebenarnya yang di slide tadi itu sebenarnya udah hampir saya bahas semua sih kemampuannya. Apa aja, mulai dari programming language, web service, SQL database, dan banyak hal lainnya yang nggak sempat saya bahas itu kayak design principle, dan intinya banyak sih di sana, dan software architecture dan sebagainya, macam-macam. Oke, mungkin nanti Mas Hanif bisa download slide-nya Mas Arif di aplikasinya ngampus, di bagian materi sebelah sertifikat ada nanti, gitu. Oke, thank you. Kemudian dari Mas Aldi Nuriansyah, mau nanya nih Min, apakah back-end developer harus expert juga dalam masalah security API, atau memang sudah ada bagian yang mengurusi ini? Security API, Rip, gimana, Rip? Security API harus Anda. Karena bagian yang mengurusi itu biasanya security engineer. Nah, security engineer itu ngapain sih? Security engineer itu memastikan flow yang sangat unexpected gitu. Jadi misalnya ada hacking backdoor atau segala macam itu urusannya security engineer yang sangat unexpected, yang banyak sekali orang nggak ketahui gitu. Tapi kalau hanya misalnya kayak pengamanan API seperti SQL injection dan cross request forwarding dan segala macamnya itu harus dikuasai juga oleh back-end engineer sih. Jadi back-end engineer itu selain mendevelop aplikasi yang sesuai dengan business logic, juga harus mendevelop aplikasi yang aman untuk digunakan oleh user. Nah, misalnya contoh aplikasi yang nggak aman itu gimana sih? Misalnya kita bikin registrasi. Registrasi itu kan user input username, email, sama password. Nah, passwordnya itu di database nggak kita hash. Itu sebuah kesalahan. Karena itu udah menjadi sesuatu yang nggak aman gitu. Jadi selain berpikir secara teknologi point of view, kita juga harus berpikir secara security juga. Jadi possible attack itu kita harus udah tahu. Oke, ini dari Mas Ali. Bang, mau nanya gimana cara ngejar ketertinggalan? Soalnya tadi bilang di awal katanya baru serius di akhir-akhir. Terus kita perlu rush nggak sih dalam belajar? Makasih. Sebenarnya perlu rush atau nggak dalam belajar? Oke, jadi saran dari saya nikmati aja sih proses belajar. Jadi kan setiap orang kan punya balapannya sendiri gitu nggak? Jadi kita fokus aja di balapan kita gitu. Jadi kita nikmati proses belajar, terus berdiskusi sama teman tentang apa yang kita pelajari. Ya itu sih, nikmati aja prosesnya. Jangan terlalu diras. Kalau terlalu diras juga nggak baik untuk kita sendiri kan. Intinya harus relax dan biarkan pikiran kita memproses materi-materi yang kita pelajari itu dengan baik gitu. Kemudian dari Kristoni Dev Mustafa, mohon maaf ingin menanyakan Bang, jika front-end dan back-end ada pengaruh tentang technopreneurship untuk saat ini? Sorry, gimana? Jika front-end dan back-end ada pengaruh tentang technopreneurship untuk saat ini, mungkin maksudnya pekerjaan kali ya, pekerjaan front-end, back-end, pengaruhnya ada nggak sih terkait dengan technopreneurship? Pengaruhnya ada atau enggak? Sebenarnya technopreneurship itu term yang baru gue denger sih. mungkin kalau ini kalau gue baca nih mungkin thread-nya pertanyaannya lebih ke yang lu pada saat lu mau jadi technopreneur, apakah lu perlu jadi ada nggak sih impact-nya kalau lu jadi front end sama back end gitu loh, kayak full stack-nya gitu loh. Mungkin kalau memang sudah diniatkan jadi ke technopreneur ya lu memang punya background di IT, mungkin ya lu harus punya itu gitu kan ya, Rip, punya skill itu ya palingan enggak gitu lah ya, kurang lebih gitu. Mungkin maksudnya Mas Kristoni Dev Mustafa seperti itu gitu ya. Oke, tapi jujur aja term technopreneurship itu saya belum pelajari, jadi nggak bisa menjawab banyak tentang hal tersebut. Mungkin ntar bisa chat saya langsung di Telegram, ntar ada di slide selanjutnya. Kemudian ada Mas Akmal Ghaffari. Mas, dengan banyaknya kursus atau bootcamp pemrograman, apa ada kemungkinan mahasiswa IT akan kalah saing dengan yang hanya kursus? Kalau dibilang akan kalah saing atau enggak, ada kemungkinan itu sih. Tapi kan ada beberapa perusahaan yang mengharuskan engineer-nya itu untuk mengambil
misalnya degree computer science gitu. Yeah. Nah itu juga jadi salah satu nilai plus kalau kalian punya privilege atau punya privilege untuk kuliah di kampus IT gitu misalnya, dibandingkan dengan yang hanya bisa kursus gitu. Jadi ada privilege tersebut gitu. Itu sih. Oke. Kemudian lanjut, ini dari Mas William. Kak, apakah sebuah rancangan, flowchart, diagram konteks sama ERD, program sangat penting dalam membuat aplikasi web PHP? Sebenarnya itu sangat penting untuk aplikasi manapun ya. Nggak cuma PHP ya? Iya, nggak cuma PHP. Jadi di backend engineer itu mungkin yang kelihatan sama orang itu ngoding. Enggak. Jadi yang lebih penting dari ngoding apa? Rancangan. Jadi rancangan desainnya itu seperti apa gitu. Jadi kita harus bisa membuat ERD, kita bisa membuat flow diagram, kita bisa membuat arsitektur diagram, lalu kita juga bisa membuat sequence diagram dan diagram-diagram yang lain yang dibutuhkan untuk merancang suatu sistem. Nah, kenapa? Karena suatu sistem karena itu akan menjadi living documentation. Jadi dokumentasi hidup tentang suatu service tersebut. Dan biasanya dokumentasi itu harus dibuat sebelum kita ngoding sama sekali. Jadi sebelum kita ngoding, sebelum kita commit pertama atau inisialisasi repository, itu kita udah harus kebayang desainnya ntar kayak gimana atau implementasinya ntar seperti apa. Untuk apa? Untuk direview oleh misalnya software arsitek gitu. Jadi kita punya rancangan desain service nih, udah jadi semuanya. Terus kita mau divalidasiin lagi nih. Ini udah bener belum sih desainnya kayak gini? Itu kita minta saran lagi ke arsitek, ke SVP of Technology atau ke CTO biasa gitu sih. Untuk dokumen itu kalau ditanya sangat penting atau enggak, penting banget sih. Justru bisa jadi prosesnya lama di sana ya, Rip ya? Iya, jadi pada saat mendesainnya itu ya, Rip ya? Ya kita memotong banyak hal di sana. Iya. Jadi sesuatu yang mungkin baru kepikiran kalau kita ngoding dulu gitu, itu udah ketangkap duluan di waktu desainnya. Yeah. Oh iya, ntar kalau di flow ini akan ada potensi bot attack gitu. Kalau di flow ini akan ada potensi SQL injection atau segala macam. Jadi resiko-resiko apa saja yang bisa muncul ketika service kita buat itu kita harus identifikasi di awal. Jadi nggak langsung ngoding gitu. Kalau langsung ngoding kita nggak tahu kita ngoding apaan kan. Oke, kemudian lanjut dari Mas Ahmad selanjutnya. Mas mau nanya, tadi Mas bilang PHP jadi bahasa yang banyak diminati, tapi kenapa startup gede kebanyakan nggak ada yang pakai PHP ya Mas? Nah ini menarik. Ini menarik nih. Startup besar kenapa nggak ada yang pakai PHP? Ada kok, ada. Facebook. Facebook itu pakai PHP. Iya. Ya, jadi Facebook itu pakai PHP dengan teknologi tambahan seperti HHVM, HHVM. Jadi itu bahasa bikinan Facebook sendiri untuk men-scale PHP menjadi bahasa yang lebih baik lagi. Nah, pertanyaannya kenapa nggak ada yang pakai PHP? Mungkin PHP itu mahal sebenarnya. Karena PHP itu nggak bisa berdiri sendiri, artinya dia butuh yang saya pelajari ya, tolong koreksi kalau salah. Jadi harus butuh web server lain untuk mengkoneksikan PHP dengan internet gitu. Walaupun sebenarnya udah ada standalone kayak PHP server gitu untuk development, kayak PHP Artisan Serve itu di Laravel itu kan pakai PHP server sendiri gitu. Nah terus karena PHP itu interpreter language, jadi language yang dikonversi menggunakan bahasa Perl ya, kalau nggak salah PHP itu dikonversi ke Perl baru ke binary, itu prosesnya juga akan memakan waktu. Jadi biasanya perusahaan gede itu nyari yang murah, intinya gitu. Kalau PHP itu agak mahal gitu, agak mahal dari segi scalability dan maintainability. Makanya di Facebook itu kan dari PHP itu kan nggak pakai PHP terus kan, mereka bikin teknologi baru namanya HVM. Karena scalability dari PHP itu mungkin masih jadi pertanyaan bagi mereka ya. Itu sih. Ya asumsi saya sih begitu sih. Tolong dikoreksi jika salah. Oke, kemudian dari Mas Ahmad Faisal, dalam menekuni teknik informatika, tingkat kesulitannya berapa persen dibandingkan dalam bekerja? Menekuni teknik informatika ini maksudnya gimana ya? Maksudnya belajar sama kerja itu gimana? Lebih susah mana gitu? Mungkin kayaknya gitu. Sebenarnya susah dan mudah itu relatif ya. Tapi kalau dibilang lebih senang mana? Saya sendiri, saya pribadi itu, saya lebih senang belajar sebenarnya daripada kerja gitu. Kalau belajar kita bisa terus dapat sesuatu yang baru kan.
Atau mungkin bekerja di bagian research seperti Jeff Dane kan. Jeff Dane itu kan di Google Research kan. Itu pekerjaannya berarti cuma belajar dan menemukan hal baru. Itu asik sih kalau kayak gitu. Lebih asik kayak gitu sih. Kalau susah mudah itu relatif. Ya, betul. Kemudian dari Mas Syukur nih, Kak mau tanya gimana caranya untuk belajar bahasa programmer dengan cepat? Soalnya saya agak terkendala dalam memahami bahasa programmernya. Terima kasih. Untuk memahami bahasa pemrograman secara cepat, saran saya mungkin kita harus belajar basicnya dulu ya. Kita harus belajar algoritma dan logika dasar tentang apa itu bahasa pemrograman gitu. Jadi kita harus tahu apa itu looping, apa itu if else condition dan berbagai macam term lainnya, dan setelah itu kita baru terjun ke bahasa pemrograman. Di bahasa pemrograman itu kan beda-beda ya, misalnya Python itu ngedefinisin variable itu kayak gini, dan misalnya kalau Ruby definisin variable-nya seperti apa gitu. Nah kita mulai dari yang paling awal dulu gitu, basic-basicnya dari pemrograman tersebut tuh apa gitu. Biasanya di halaman resmi dari bahasa pemrograman itu ada tutorialnya sih untuk belajar gitu bahasa pemrograman tersebut. Oke, kemudian nih dari Mbak Atia, mau tanya Kak, skill minimum untuk back-end dikatakan siap untuk dunia kerja. Nah, skill minimumnya apa, Dep? Skill minimumnya seperti yang tadi saya bilang di roadmap itu sampai SQL database itu sebenarnya udah minimum banget. Itu minimum banget. Tapi kalau mau di-push lagi sampai design principle itu udah bagus menurut saya. Jadi selain kita tahu tentang CRUD, kita juga tahu tentang prinsip desain gitu yang harus kita kuasai saat membuat aplikasi gitu. Dan itu cukup banget sih. Untuk tahap selanjutnya seperti alternative data store atau software architecturing itu nilai plus menurut saya. Oke. Siap. Kemudian dari Mas Pandu Wicaksono, Min, apakah harus mengerti front-end juga sebelum jadi back-end developer? Mengerti front-end itu harus ya. Jadi kita harus tahu bagaimana cara kerja front-end itu seperti apa gitu. Dan pasti kan kalau kita belajar programming language kan kita nyentuh-nyentuh tuh yang namanya JavaScript juga kan. Dan segala macamnya gitu. Kita pasti lihat-lihat gitu juga kan. Kita juga menggunakan website kan. Misalnya kita lagi buka web, kita tahu itu front-end itu ngapain gitu. Iya, jadi intinya boleh aja. Nggak ada salahnya untuk belajar front-end kalau kalian back-end developer. Saya pun kadang-kadang juga baca-baca JavaScript dan segala macam untuk tahu apa teknologi yang terbaru di front end gitu. Karena terus terang saya juga lebih suka front end dibanding back end gitu. Ya nggak apa-apa juga sih. Kalau lebih suka front end oke juga. Sebenarnya nggak ada paksaan untuk suka sama back end. Betul. Ya. Oke. Lagi nih dari Mas Hanif. Kak, saya Hanif izin bertanya, apakah laptop dengan prosesor Core i3 cukup untuk dipakai media praktek belajar back end? Media praktek belajar ya, sebenarnya tergantung bahasanya ya. Kalau bahasa yang kalian pelajari itu apa ya? Mungkin kayak Android gitu kalian belajar back-end ya. Kalian belajar apa? Java gitu yang memerlukan compile yang dengan apa ya? Resource-nya makan berat lah ya kalau Android kan. Resource-nya ya lumayan berat lah kalau misalnya kita back-end-nya pakai Java, Spring dan segala macam gitu. Tapi kalau kalian belajar bahasa pemrograman seperti Golang, PHP atau Python, Ruby itu nggak perlu gede-gede sih speknya. Dan tergantung juga kalian ingin belajar apa gitu. Kalau kalian belajar CRUD aja harusnya cukup sih. Kecuali kalian belajar machine learning kan yang membutuhkan kekuatan prosesor yang tinggi gitu. Ataupun AI, kalian belajar tentang AI di lokal komputer kalian gitu. Itu memerlukan resource yang tinggi. Tapi kalau hanya untuk belajar CRUD aja, kayaknya spek laptop segitu cukup sih. Cukup lah ya. Oke. Kemudian dari Mbak Mada Susi Erawan, strategi apa yang efektif dilakukan untuk menyampaikan konsep dari front end ke back end, termasuk jika muncul masalah teknik serius? Cara menyampaikannya ya? Coba Mas diulangi lagi, gue mau mencerna dulu pertanyaan. Strategi apa yang efektif dilakukan untuk menyampaikan konsep dari front end ke back end, termasuk jika muncul masalah teknik serius? Oh ya. Jadi sebenarnya penyampaiannya ya seperti yang saya bilang tadi, kita sebenarnya kalau kita jadi back end itu kita juga harus tahu konsep front end itu bekerja seperti apa gitu. Jadi misalnya ada front end itu misalnya ada suatu button yang melakukan suatu hal di back end gitu. Lalu muncul suatu masalah di mana ada suatu user
yang kedetek sebagai bot gitu. Wah, ini usernya kedetek sebagai bot nih. Tapi kok ada user-user yang lain yang IP-nya ternyata berbeda-beda dan enggak diidentifikasi sebagai bot. Ternyata setelah dicari tahu dari backend, ini kayaknya ada yang salah di sesuatu di front end-nya. Nah, setelah dicari tahu oleh front end ini, ternyata ada suatu logic yang mengakibatkan infinite loop di front end untuk merequest ke back end gitu. Jadi kita harus tahu cara kerja front end untuk menganalisa suatu masalah gitu. Itu. Dan kalau misalnya tuh yang bikin sering sering berbeda pendapat itu tentang skema dari API sih. Misalnya, skema API-nya jangan kayak gini dong, skema API-nya terlalu susah untuk diimplementasi gitu misalnya. Coba dibikin yang seperti ini gitu. Ya. Oke. Sip. Thank you. Kemudian dari Mas Muhammad Rubiansyah, Kak, kalau misalkan kita bikin web pakai berbasis CMS, WordPress dan lain-lain, keamanannya terjamin atau enggak ya, Kak? Sebenarnya saya juga jarang cari tahu sih untuk CMS-nya keamanan terjamin atau enggak. Tapi menurut saya karena CMS seperti contoh CMS itu, ya lupa namanya. Intinya CMS dan WordPress yang dibuka secara open source, yang dikontribusi secara publik, itu menurut saya keamanannya akan selalu up to date sih. Kecuali kita ada fitur aneh-aneh gitu, atau plugin aneh-aneh yang emang di plugin itu sendiri yang error gitu, bukan di core-nya WordPress-nya gitu yang error. Jadi security hole-nya itu lebih ke plugin daripada ke WordPress-nya. Kalau di WordPress-nya saya percaya sih dikontribusi oleh berbagai macam orang kan, dari berbagai macam keperluan juga. Oke. Dan kemudian juga open source public harusnya aman sih. Kalau menurut saya. Kemudian kemudian dari Mas Soni Setiawan, bahasa pemrograman apa sih Mas yang benar-benar wajib harus dikuasai oleh back-end? Waduh. Wajib ya? Tergantung sih. Ini tergantung use case gitu. Jadi misalnya kalian back-end-nya lebih suka yang bahasa dynamic programming karena bahasa seperti Ruby gitu. Kalian lebih suka seperti Ruby karena Ruby itu bebas untuk berekspresi, nggak susah gitu kayak Golang. Kalau Golang kan di Golang itu nggak ada OOP kan, adanya dia clean architecture dan segala macam. Nah kalau kalian lebih suka, misalnya kalian lebih suka stylenya Ruby, ya udah nggak apa-apa pakai Ruby aja gitu. Tapi itu juga harus mengikuti best practice of engineering. Itu sih. Jadi bahasa mana yang paling baik sebenarnya itu perdebatan tiada akhir gitu. punya inilah ya, punya ini sendiri lah, tiap orang punya beda-beda lah ya. Iya, tiap orang beda-beda. Jadi selera tiap orang beda-beda, use case-nya yang akan dipakai juga beda-beda. Jadi tiap bahasa pemrograman itu punya use case yang baik dan untuk suatu hal, dan yang lainnya juga baik untuk suatu hal. Oke, nah ini pertanyaan terakhir nih dari Mas Pandu. Min, maunya lagi, apakah front end akan mati dan digantikan oleh back end karena back end juga harus mengerti front end? Nah, enggak dong. Back end itu harus mengerti konsep dasar dari front end. Enggak mengerti semua hal tentang front end. Kalau back end mengerti semua hal tentang front end itu namanya full stack. Jadi bukan back end, namanya dia full stack. Ya, jadi front end itu nggak akan mati. Semuanya punya porsinya masing-masing. Front end punya porsinya masing-masing. Back end punya porsinya masing-masing, dan banyak engineering yang lain yang juga punya porsinya masing-masing di berbagai macam perusahaan yang ada di dunia menurut saya. Sip. Oke. Kayaknya udah habis nih pertanyaannya, Rip. Slide lu yang terakhir mau digeser buat kalau misalnya ada yang mau kontak lu. Nah ini ada email, Telegram. Sama GitHub-nya Arif, kalau teman-teman mau langsung kontak ke Mas Arif, bisa langsung ke Telegram-nya gitu bisa langsung ke Telegram aja ke @insomnius kalau ada pertanyaan terkait back-end. Ya, silakan Arif, open orangnya. Rip, thank you banget Rip hari ini Rip, sharing-sharing keren banget. Sama-sama Mas. Thank you buat teman-teman juga hari ini. Nanti buat kontak edisi selanjutnya silakan silahkan dipantengin juga aplikasinya Ngampus, nanti ada ngotak apa lagi. Jadi Sobat Ngampus tolong stay tune di aplikasi Ngampus, nanti akan ada acara apa lagi ke depannya gitu. Kita akan coba undang, ngajak ngobrol gitu ya, teman-teman siapa lagi sih entah dari dunia teknologi, entah dari dunia yang lain gitu kan ya. Dunia lain seru banget. Asik. Maksudnya di luar dari teknologi gitu bukan yang dunia lain itu gitu. Oke, sip, thank you. Kalau
itu nanti absensi bisa langsung tolong diisi feedbacknya, sekalian feedbacknya nanti absennya lewat situ, sertifikat, materi, dan lain-lain. Nanti mungkin agak malaman ya, karena udah mau maghrib juga, nanti dibantu sama Mbak Zahra, sama admin kita. Oke, sekian dari saya. Thank you, Rip, sekali lagi. Thank you, teman-teman kampus. Sekian, sampai ketemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.